Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Liani Danupoyo dengan NIM 4424234042 dari kelas Kimia B. Kali ini saya akan memberikan pendapat tentang novel berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi adalah novel yang pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata. Tepatnya, novel ini berhasil dirilis pada tahun 2005 oleh penerbit Bentang Pustaka. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan Andrea Hirata atau penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, mudah bagi si penulis mempresentasikan berbagai unsur sosial dan budaya masyarakat Belitung ke dalam bentuk cerita di dalam novel Laskar Pelangi ini secara apik. Novel ini menceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian-bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah satu anak perempuan yang bernama Flo, seorang murid pindahan. Keterbatasan yang ada bukan membuat mereka putus asa, tetapi malah membuat mereka berpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Laskar Pelangi merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Naskah Laskar Pelangi telah diadaptasi menjadi sebuah film berjudul yang sama dengan bukunya. Film Laskar Pelangi diproduksi oleh Miles Film dan Mizan Production dan digarap oleh sutradara Riri Riza. Cerita dalam novel ini dimulai ketika sebuah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi tepat ketika Pak Harvan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Mulai dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harvan, perkenalan mereka yang luar biasa di mana Akiong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka, Bu Mus namanya. Laskar Pelangi mengalungi hari-hari mereka dengan tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Estienne cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di luar pulau Belitung kembali ke kampungnya. Kelemahan novel Laskar Pelangi ini yaitu penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glosarium diletakkan di bagian belakang novel. Hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah-istilah itu. Selain itu, imajinasi pembaca bisa terhambat jika mereka tidak memahami istilah-istilah tersebut. Alurnya yang tidak jelas, tidak seperti Harry Potter atau ayat-ayat cinta dengan alur yang enak diikuti. Cerita-cerita dalam Laskar Pelangi ini alur waktunya dibolak-balik sehingga membingungkan pembaca, apalagi tidak disebutkan tahun berapa tiap-tiap peristiwa itu terjadi. Namun, kelebihan buku ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawanan yang erat dan juga mencangkup pentingnya pendidikan yang begitu mendalam. Dari novel yang dibuat oleh Andrea Hirata ini, saya dapat mengambil beberapa pembelajaran hidup yang penting. Salah satunya kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau dan berusaha. Pesan moral yang kita bisa ambil dari Laskar Pelangi yaitu bahwa pendidikan, keberanian, persahabatan, kesabaran, dan cinta adalah kunci dalam meraih kesuksesan di dalam hidup ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.